Salam berjumpa kembali teman-teman terkasih, sahabat-sahabatku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mari kita pada kesempatan ini kembali lagi bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengar dan merenungkan bersama sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kalau kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku mau. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada orang kedua, 'Berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, ketidakjujuran merupakan suatu sikap yang tidak dapat dielakkan dari setiap orang yang mempunyai keinginan untuk menumpuk harta, atau setiap orang yang ingin menjadi cepat kaya. Artinya di sini ketidakjujuran itu mendorong atau menjadi stimulus bagi orang-orang tersebut untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau untuk meraih apa yang hendak mereka capai. Tetapi yang perlu ditekankan atau diingat bahwa dalam tindakan ketidakjujuran itu terimplisit sebuah kata atau sebuah pandangan perspektif, yaitu orang tersebut berada di dalam kegelapan, atau orang tersebut dikatakan sebagai anak-anak dunia yang telah terjerat oleh kegelapan. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari ini Tuhan Yesus mengangkat suatu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dikatakan di sana bahwa bendahara tersebut kedapatan oleh tuannya telah melakukan suatu tindakan di luar apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia melakukan sesuatu yang tidak jujur dengan memanipulasi apa yang menjadi data yang sesungguhnya menjadi sebuah data yang valid, yang padahal sebenarnya itu hanyalah sebuah hasil manipulasi.
Tetapi Tuhan hendak mau mengatakan dari perumpamaan tersebut bahwa anak-anak dunia ini memang cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Artinya seperti yang dikatakan tadi pada awal, bahwa setiap orang itu yang ingin menjadi kaya atau ingin menumpuk kekayaan, tentunya bahwa dia akan melakukan segala cara. Dalam arti memang orang-orang itu sudah terjebak di dalam pola pikir atau perspektif yang lain dari perspektif Allah sendiri atau dari perspektif kebenaran. Jadi mereka melakukan tindakan ketidakjujuran itu merupakan salah satu jalan yang mereka pakai untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Dalam bacaan pertama dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Roma, dia menekankan bahwa setiap orang itu perlu diberi apa yang menjadi pemahaman Kristus. Artinya bahwa untuk menghindarkan orang dari tindakan ketidakjujuran, bahwa orang-orang tersebut mestinya perlu untuk mendengarkan atau untuk merefleksikan, merenungkan apa yang menjadi ajaran Yesus atau apa yang menjadi kehendak Yesus. Tidak berpatok selamanya pada apa yang menjadi hukum atau pada apa yang menjadi sistem yang berlaku. Tetapi yang ditekankan di situ adalah kesadaran manusia akan arti penting dari setiap ajaran yang telah disampaikan oleh Tuhan, yaitu kebenaran. Karena dengan merenungkan kebenaran, merefleksikan kebenaran, orang akan terbawa atau diantar pada pola pikir bahwa harta dunia atau menumpuk harta dunia itu hanyalah sesuatu yang sifatnya sementara, karena semuanya itu akan hilang setelah kita meninggalkan dunia ini. Benar apa yang dikatakan oleh Santo Paulus bahwa memang perlu diajarkan kepada semua orang tentang apa yang menjadi inti dari setiap ajaran Kristus, yaitu tentang kasih. Bahwa orang untuk mencintai kebenaran, untuk menghayati kasih dalam hidupnya, tidak perlu lagi berbenturan dengan hukum-hukum atau aturan-aturan yang memang tidak memunculkan suatu makna yang baik atau makna yang mengarahkan pada konsep keadilan atau pada konsep kejujuran, tetapi mematahkan atau mengaburkan perspektif cara pandang orang terhadap nilai kebenaran, nilai keadilan, dan kejujuran. Dengan demikian, menurut Paulus, ajaran Yesus itu adalah kekuatan bagi orang, bagi manusia untuk bisa melihat atau untuk bisa memperoleh suatu cara pandang yang baru tentang dirinya, tentang dunia, tentang harta kekayaan dunia ini. Sehingga pada akhirnya kita sebagai manusia tidak senantiasa selalu terjebak di dalam sikap menumpuk harta dengan cara melakukan ketidakjujuran. Walaupun kita cerdik di dunia ini dengan menumpuk harta, tetapi dengan jalan yang memanipulasi data atau dengan jalan ketidakjujuran, itu semua tidak bernilai, tidak berharga di hadapan anak-anak Allah atau anak-anak yang mencintai kebenaran, sebab semuanya itu hanyalah konsep manusia yang mengantar mereka pada kegelapan. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini dari perumpamaan Yesus hendak memberikan pesan kepada kita bahwa tindakan ketidakjujuran itu merupakan suatu tindakan yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Kalau kita dipecat dalam konteks Tuhan atau dalam konteks ini, tentu kita akan berada di dalam
jalur-jalur kegelapan. Kita akan mengambil keputusan berada di luar jalur yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang tentunya nanti kita akan memberikan pertanggungjawaban di akhirat atau ketika kita meninggalkan dunia ini. Bacaan hari ini mengajak kita untuk melakukan saja apa yang menjadi kehendak Allah, kehendak Yesus sendiri, yaitu kejujuran dalam setiap pekerjaan yang kita miliki atau dalam tanggung jawab yang telah diberikan oleh atasan maupun oleh siapapun dalam diri kita atau yang dipercayakan kepada diri kita. Semoga teman-teman sekalian bacaan hari ini meneguhkan kita untuk bertindak jujur. Amin.